Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita masih membahas tentang syahadat anna Muhammadar Rasulullah, dan sekarang kita masuk ke makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kalau di buku itu halaman 119. Penulis, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau mengatakan wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan makna syahadat bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Ta'ala, ta'atuhu fima amar, mentaati Rasulullah terhadap apa yang beliau perintahkan, wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan beliau terhadap apa yang beliau kabarkan, wajtinabu manaha wa zajar, dan meninggalkan apa yang beliau larang dan apa yang beliau hentikan, apa yang beliau tinggalkan. Wa alla yu'badallah illa bima syara'a, dan hendaknya Allah tidak disembah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh beliau. Poin ini beliau ingin menjelaskan tentang konsekuensi dari orang yang bersyahadat Muhammad Rasulullah, dan konsekuensinya itu ada empat konsekuensi bagi orang yang dia itu bersyahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama konsekuensinya ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan kabar yang beliau kabarkan. Kemudian yang ketiga, wajtinabu manaha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang beliau larang. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara'a, beribadah kepada Allah dengan syariat yang beliau jelaskan, dengan perkara yang beliau syariatkan. Berarti di sini konsekuensi dari syahadat kita, kalau kita bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, syahadat Muhammad Rasulullah ini konsekuensinya itu ada pada empat perkara ini. Konsekuensi yang pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati Rasulullah SAW terhadap apa yang beliau perintahkan. Dan ketaatan kita kepada Rasulullah itu adalah kewajiban. Ketaatan kita kepada Rasulullah itu kewajiban. Bahkan Allah Ta'ala menyandingkan ketaatan kita kepada Rasulullah sama dengan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, yaitu disandingkan ketaatan kepada Rasul itu disamakan dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 80, may yuti'ir rasula faqad ata Allah, siapa yang taat kepada Rasul maka dia telah taat kepada Allah Ta'ala. Dan memang Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah untuk ditaati, supaya apa yang disampaikan sama Rasulullah itu ditaati sama umatnya. Maka itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 64, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah, tidaklah kami mengutus seorang Rasul kecuali supaya ditaati dengan izin Allah Ta'ala. Berarti Rasul itu diutus oleh Allah Ta'ala supaya ditaati, maka semua perintahnya itu harus dijalankan. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menyediakan azab yang pedih nanti di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Jin ayat 23, wa may ya'sillaha wa rasulahu
fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan tempat neraka jahanam khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di sana. Oleh karena itu, wajib atas setiap orang untuk taat kepada Rasul, dan taatnya dia kepada Rasul itu merupakan bukti ketaatan dia kepada Allah Ta'ala. Dan tidak boleh bagi seseorang untuk bermaksiat kepada Rasul, karena maksiat kepada Rasul itu sama dengan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah, maka dia nanti akan diazab oleh Allah di neraka jahanam. Oleh karena itu, apa saja yang diperintahkan oleh Rasul harus kita jalankan. Kita tahu hikmahnya maupun tidak, kita tahu alasannya atau tidak, kita tahu sebabnya atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting itu kewajiban kita itu adalah mentaati, bukan untuk mempelajari hikmahnya. Tidak mesti setiap perintah itu kita ketahui hikmahnya. Kalau Allah dan Rasulnya menjelaskan hikmahnya, alhamdulillah. Seperti misalkan Rasulullah memerintahkan kalau ada lalat hinggap di makanan, Rasulullah memerintahkan untuk mencelupkan lalat itu. Rasulullah menjelaskan karena salah satu sayapnya itu ada racun, sedangkan sayap yang kedua itu ada penawarnya. Berarti ada hikmahnya. Alasannya apa? Kenapa dicelupkan itu? Alasannya ini. Tapi banyak syariat itu Rasulullah tidak pernah menjelaskan alasannya. Seperti ada seorang wanita datang ke Aisyah. Dia bertanya sama Aisyah, "Ya Aisyah, kenapa wanita yang haid itu kalau sudah suci haidnya, kan ketika haid kan nggak puasa, nggak sholat dia itu. Tapi ketika dia suci dari haidnya, dia itu wajib mengqadha puasa, tapi tidak mengqadha sholat. Kenapa? Kenapa kok wanita itu mengqadha puasa, tapi sholatnya nggak diqadha? Kenapa dibedakan itu?" Maka Aisyah tanya, "Aharuriyatun anti? Kamu itu orang Khawarij gak?" Maka wanita ini mengatakan, "Enggak, saya bukan Khawarij." Karena kalau orang Khawarij itu mewajibkan bagi wanita yang selesai dari haidnya itu untuk mengqadha sholat dan puasa. Itu kalau Khawarij, sholat harus qadha. Sedangkan dalam hadis jelas Rasulullah tidak memerintahkan untuk mengqadha sholat, tapi kalau puasa diqadha. Akhirnya apa kata Aisyah? Aisyah jawabannya simpel sekali itu. Beliau mengatakan ketika ditanya kenapa kok sholatnya nggak diqadha, sedangkan puasanya diqadha, maka beliau mengatakan, "Hakadza amara Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perintahkan. Yang penting apa? Apa yang beliau perintahkan jalankan. Urusan kenapanya, mengapa harus seperti itu, sebabnya apa, alasannya apa, itu bukan kewajiban kita. Maka itu kaidahnya itu setiap apa yang didatangkan sama Rasul kita ambil. Kita ambil, kita jalankan. Apa yang beliau larang kita tinggalkan. Itu konsekuensi kita. Dan itu kaidah umum sampai Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang didatangkan sama Rasul, diperintahkan Rasul, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang sama Rasul tinggalkan. Dan itu kaidah umum. Walaupun apa yang diperintahkan sama Rasul, apa yang dilarang sama Rasul nggak ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Rasul itu sudah diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu perintah dan larangan. Itu sudah Allah Ta'ala izinkan di sini. Sehingga tidak harus perintah Rasulullah yang kita ambil itu harus ada dalam Al-Quran. Itu tidak harus. Dan siapa yang dia itu menyelisih Rasul, perintahnya Rasul diselisihi, maka nanti dia akan ditimpa azab di dunia, fitnah di dunia, dan akan ditimpa azab nanti di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW, antusibahum fitnah. Takut kalau dia itu ditimpa fitnah di dunia, au yusibahum azabun alim, atau ditimpa azab yang pedih. Kalau kata para ulama mengatakan ayat ini sebagai dalil bahwa perintah Rasulullah itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita misalnya ini belajar usul fikih, ini nanti di pembahasan usul fikih, Rasulullah itu kalau memerintahkan sesuatu, perintah Rasul itu hukumnya apa? Maka kita katakan hukum perintah Rasulullah itu hukum asalnya wajib. Tidak bisa kita bawa kepada hukum yang lain kecuali kalau ada qarinahnya. Qarinahnya itu dalil yang memalingkan dari kewajiban berubah menjadi sunnah hukumnya.
Tetapi kalau perintah Rasulullah itu hukum asalnya adalah wajib. Siapa yang tidak menjalankan perintah, maka dia itu di sini diancam dengan dua. Diancam dengan dua perkara. Yang pertama, ditimpakan fitnah kepadanya di dunia. Kemudian yang kedua, ditimpakan azab yang pedih nanti di hari kiamat. Maka itu siapa yang dia itu taat kepada Rasulullah, maka dia itu nanti Allah siapkan baginya surga. Tetapi siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah, menyelisih perintahnya Rasulullah, maka nanti dia itu akan diazab oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Kecuali orang-orang yang enggan masuk surga. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man yaba? Wahai Rasulullah, siapa itu orang kok enggan masuk surga? Dia enggak mau masuk surga, itu siapa? Maka Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhulal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad abah. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia itu adalah orang-orang yang enggan masuk surga. Nah, berarti kewajiban kita pertama kepada Rasulullah itu, setelah kita syahadat Muhammad Rasulullah, kita harus taat kepada beliau. Dan ketaatan kita kepada beliau itu bertingkat-tingkat. Ketaatan kita kepada beliau itu bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling tinggi ketaatan kita itu berupa kewajiban fardhu ain, yaitu menjalankan fardhu ain. Jika perintahnya Rasulullah itu bersifat fardhu ain, itu yang paling tinggi, yaitu setiap individu harus wajib mengamalkan dari perintahnya Rasulullah SAW. Jadi kita taat sama Rasulullah dalam menjalankan hukum fardhu ain. Kalau itu yang paling tinggi. Jadi setiap orang, setiap individu wajib. Itu yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, di bawahnya itu dinamakan dengan fardu kifayah. Fardu kifayah, kita taat sama Rasulullah, tetapi yang diwajibkan itu per golongan, bukan per orangnya, bukan per individu, tapi per golongan. Jika sudah ada kelompok yang mencukupi, maka yang lain gugur kewajiban. Seperti masalah sholat jenazah, demikian juga berjihad. Apakah berjihad itu wajib setiap orang? Wajib setiap individu, setiap golongan. Jika ada satu golongan yang cukup untuk berjihad, maka yang lain gugur kewajiban. Belajar agama hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Belajar agama itu wajib atas setiap orang muslim. Wajibnya apa? Maka dilihat, jika ilmunya itu berkaitan dengan kewajiban individu kita, masalah sholat kan wajib setiap orang, maka belajar ilmu tentang sholat, maka fardhu ain hukumnya. Siapa yang sholat nggak belajar masalah fikih sholat sampai keliru sholatnya, maka dia berdosa. Dia berdosa. Kemudian kalau ilmunya itu berkaitan masalah fardu kifayah, yaitu bukan sesuatu yang wajib atas individu, maka berarti belajar itu hukumnya fardu kifayah. Walaupun Rasulullah mengatakan thalabul ilmi fardhah, belajar itu hukumnya wajib. Tapi wajibnya itu ada dua. Jika berkaitan dengan amal soleh individu, maka hukumnya fardu ain. Tetapi kalau tidak diwajibkan setiap individu, maka berubah menjadi hukumnya fardu kifayah. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga, taat kepada Rasulullah itu yang ketiga, taat yang hukumnya sunnah. Yang hukumnya sunnah. Sunnah itu berarti yuthabu fa'iluhu imtithalan. Hukum sunnah itu adalah amalan yang akan mendapatkan pahala bagi yang mengerjakan ketika niatnya itu untuk mengikuti Rasulullah SAW. Wala yu'aqabu tarikuhu. Tetapi orang yang meninggalkan tidak berdosa. Rasulullah SAW misalkan memerintahkan perintah sunnah, maka kita itu perintahnya itu sunnah itu, tapi kita itu kalau meninggalkan gak berdosa. Nah, jadi berarti ketaatan kita sama Rasulullah itu ada tiga macam ini. Ketaatan kita sama Rasulullah itu ada tiga macam. Ketaatan dalam amal yang hukumnya fardu ain, maka siapa yang tidak meninggalkan dosa. Setiap orang yang tidak mengamalkannya dosa dia itu. Kemudian yang kedua, taat kepada Rasulullah dalam amal ibadah yang hukumnya fardu kifayah. Maka kita lihatnya itu golongannya. Jika belum ada yang menjalankan atau orang-orang yang belum cukup menjalankan itu, maka semuanya dosa. Semuanya dosa. Tapi kalau sudah ada yang menjalankan, maka yang lain gugur. Karena kewajibannya bukan per orang tapi per golongan.
Kemudian yang kedua, ketaatan sama Rasulullah dalam perkara-perkara yang sunnah. Kalau yang sunnah itu kita yang terbaik mengamalkan. Tapi kalau kita nggak bisa mengamalkan, maka kita nggak berdosa. Jadi ada 3 macam tingkatan ketaatan kita kepada Rasulullah, itu ada 3 tingkatan ini. Ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah, dan ada yang hukumnya sunnah. Dan dahulu kalau kita perhatikan itu pendidikan Rasulullah SAW kepada para sahabat, memang para sahabat itu dididik untuk tunduk patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Oleh itu dulu para sahabat itu mereka tunduk patuhnya sama Rasulullah luar biasa. Tunduk patuhnya mereka sama Rasulullah itu luar biasa. Sampai ada sebuah riwayat dari Sofiyah binti Syaibah. Dia bercerita, bainama nahnu inda Aisyah radhiyallahu anha. Kita itu pernah bersama Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, suatu ketika Aisyah itu mengatakan, fadzakarna nisaa Quraisyin wa fadlahum. Ketika kita itu sedang ngobrol dengan Aisyah itu, kita menyebutkan tentang wanita-wanita Quraisy dan keutamaan para wanita Quraisy. Faqalat Aisyah, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, inna linisa'i Quraisyin la fadlan. Wanita-wanita Quraisy itu punya kelebihan. Mereka itu punya keutamaan mereka itu. Wa inni wallahi ma ra'aitu afdal min lisa'il ansar asyaddu tasdiqan li kitabillah. Tetapi memang orang Quraisy itu, wanita Quraisy itu ada kelebihan mereka itu, karena mereka yang pertama kali masuk Islam dan yang lainnya. Tapi kata beliau, kata Aisyah, tapi demi Allah, saya tidak pernah melihat wanita yang paling membenarkan Allah dan Rasulnya kecuali wanita Ansor. Jadi walaupun orang Quraisy itu, wanita Quraisy itu terbaik, iya, tetapi kalau urusan taat kepada Allah dan Rasulnya, saya melihat demi Allah tidak saya pernah melihat wanita yang paling semangat taat kepada Allah dan Rasulnya kecuali wanita Ansor. Akhirnya belum ditanya, loh kok bisa? Kenapa Aisyah itu mengatakan seperti itu? Maka beliau mengatakan, memberikan contoh beliau itu, laqad unzilat suratun nur. Coba lihat ketika Allah turunkan surat An-Nur. Di dalam surat itu, surat An-Nur ayat 31, Allah Ta'ala berfirman, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Hendaknya para wanita itu mereka menutup kepala mereka dengan jilbab-jilbab mereka. Jilbabnya itu penutup kepala, dan itu maksudnya itu bentuknya kata para ulama kayak cadar, kayak cadarnya orang-orang zaman dahulu. Jadi berupa kain ditutup untuk kepala sampai ke bawah, jadi nutup semuanya. Akhirnya ketika diturunkan ayat ini, diperintahkan untuk wanita itu menutup kepala mereka dengan jilbab. Apalagi sampai Rasulullah SAW pun diperintahkan untuk mengatakan, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakan kepada istri kamu, kepada anak perempuan kamu, dan kepada wanita orang-orang yang beriman. Supaya apa? Supaya mereka itu memanjangkan jilbab mereka. Supaya mereka itu memanjangkan jilbab mereka. Akhirnya ketika selesai itu, diturunkan ayat ini, in qalaba rijaluhunna ilaihinna. Langsung mereka itu, wanita-wanita itu langsung pulang, mereka itu pulang ke rumah, kemudian ngomong sama suami mereka itu, yaitu minta kain sama suami mereka itu. Ketika diturunkan ayat ini langsung, jadi ayat ini diturunkan kepada laki-laki. Yang mendengar pertama itu laki-laki, karena diturunkan waktu itu di masjid. Akhirnya laki-laki ini, suami-suami ini pulang ke rumah, cerita sama istrinya itu. Rasulullah SAW itu barusan itu mendapatkan ayat dalam surat An-Nur ayat 31 itu, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Ketika istrinya mendengar seperti ini, kata Aisyah mengatakan, ma anzalallahu ilaihim fiha wa yatlu ar-rajulu ala imraatihi wa ibnatihi wa ukhtihi. Seorang laki-laki itu langsung cerita kepada istrinya, kepada anak perempuannya, kepada saudarinya, wa ala kulli dzi qarabatihi, dan menceritakan ayat itu kepada karib kerabatnya. Fama minhunna imro'atun, beliau mengatakan Aisyah itu, maka di Ansor itu tidak ada satupun dari wanita illa qomat ila mirtiha al-murhal, kecuali setelah mendengar ayat ini langsung berdiri cari kain di rumahnya, cari kain di rumahnya. Fa'ta jarot bihi tasdiqan wa imanan bima anzalallahu min kitabihi, yang digunakan untuk menutup diri mereka karena mereka itu beriman dan membenarkan perintah Allah Ta'ala.
Kalau mereka itu nggak punya kain, maka mereka cari korden. Kordennya dipotong. Kalau nggak ada korden, maka mereka itu ke tetangga, minta atau izin atau pinjam sama tetangga, apakah mereka itu punya kain. Akhirnya ketika mereka itu keluar, wanita itu keluar setelah ayat ini diturunkan, mereka itu keluar hitam-hitam, rambut mereka itu, kepala mereka itu hitam-hitam, karena kainnya kasar-kasar waktu itu. Akhirnya apa? Mereka itu ketika keluar kayak gagak-gagak. Perempuan-perempuan itu ketika keluar kayak gagak. Maka Rasulullah ketika melihat wanita-wanita keluar itu seperti gagak-gagak itu, maka Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga wanita kecuali seperti gagak-gagak ini. Berarti kalau kita perhatikan itu langsung mereka itu samina wa ata'na, nggak ada pilihan yang lain. Kalau sudah itu perintah Allah dan Rasulnya, selesai. Mereka tidak ada pilihan, mereka nggak bisa nawar-nawar lagi, itu selesai mereka itu. Kenapa? Karena mereka, ketaatan mereka kepada Rasulullah luar biasa. Ada cerita juga, cerita dikeluarkan oleh Imam Ahmad, yaitu suatu ketika itu Rasulullah SAW itu punya teman, punya seorang sahabat belum menikah, namanya Julaibib. Sahabat itu namanya Julaibib, orang Ansor. Akhirnya ini Julaibib ini pengen menikah, pengen melamar seorang wanita. Maka Rasulullah SAW itu nganter. Rasulullah itu sama Julaibib itu pergi ke wanita itu. Ketika ngobrol sama orang tua wanita itu, sama bapak dan ibunya, maka Rasulullah yang ngomong bahwasanya ini adalah orang yang baik, gini. Fa'tadharat walidatuha. Ibunya wanita itu nggak mau. Jadi ibunya itu nggak mau, ibunya perempuan itu nggak mau. Akhirnya ketika ibunya itu menolak perintahnya Rasulullah, akhirnya wanita ini ngomong, coba ini hebatnya perempuan zaman itu. Qalatil jariyatu, maka anak perempuannya itu ngomong sama ibunya, Ataruddina ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrahu, wa ibuku, apakah kamu berani melawan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idfa'ini, sudah, kalau memang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, sudah, nikahkan saya dengan laki-laki itu. Fa innahu la yudayyi'ani, karena saya yakin jika memang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan, Allah itu tidak mungkin menyia-nyiakan saya. Fastajabat li amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung setelah itu dia itu memenuhi panggilan Rasulullah. Setelah itu nikah dengan laki-laki itu, fakana fi dzalika lahal khairul katsir. Setelah itu Allah memberkahi keluarganya. Kenapa? Karena ketaatan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan zaman itu memang Masya Allah, kalau kita perhatikan itu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam masalah ketaatan tidak ada yang bisa mengalahkan. Kalau mereka sudah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah beliau, sudah nggak ada tawar-tawar mereka itu. Sampai kalau kita perhatikan itu banyak sekali kisah bagaimana hebatnya para sahabat. Ada seorang sahabat di mana dia itu pakai cincin emas, sahabat laki-laki. Maka Rasulullah SAW ketika ngobrol tanya, kamu pakai cincin emas? Dia mengatakan, ya weh Rasulullah, benar. Maka Rasulullah mengatakan, apakah kamu pakai api dari api neraka jahanam? Setelah itu sahabat itu langsung lepas cincinnya dan dibuang cincinnya itu. Akhirnya ketika Rasulullah pergi, temannya ngomong, wahai saudaraku, sudah kamu ambil lagi cincinnya, nggak usah kamu pakai, jual saja itu. Sayang itu emas kan itu. Maka dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan pakai barang yang sudah dijuluki sama Rasulullah dengan api neraka jahanam. Saya sudah nggak butuh dengan barang itu. Kenapa? Karena tunduk patuhnya mereka sama Rasulullah luar biasa. Dan itu sampai delegasi-delegasi orang-orang kafir pun sampai takjub melihat para sahabat. Bagaimana para sahabat itu tunduk patuhnya kepada Rasulullah SAW. Nah, berarti intinya kewajiban kita sama Rasulullah yang pertama itu kita harus ta'atuhu fi ma amar. Kita harus taat kepada Rasulullah terhadap apa yang beliau perintahkan, walaupun terkadang yang beliau perintahkan itu nggak masuk akal kita itu. Atau terkadang apa yang beliau perintahkan itu kita itu nggak paham apa hikmahnya itu apa. Urusan hikmah itu nanti. Urusan hikmah itu nanti. Urusan masuk akal itu nanti, masalah teknologi itu nanti. Yang pertama itu adalah perintahnya Rasulullah SAW. Jangan sampai perintahnya Rasulullah itu kalah dengan teknologi. Dan orang mengatakan kan teknologi kita nggak seperti ini sekarang itu. Bukan. Kenapa? Karena kita lebih cinta Rasulullah daripada teknologi. Kita lebih cinta sama Rasulullah daripada pendapat akal kita. Kita lebih cinta sama Rasulullah daripada budaya di negeri kita. Budaya kita nggak ada apa-apanya dengan perintah Rasulullah SAW. Oleh itu para sahabat itu marah ketika ada seseorang disampaikan hadis kemudian bantah hadisnya itu, dibantah itu dengan pendapatnya Abu Bakar, pendapatnya Umar. Itu para sahabat jengkel sekali itu. Pernah suatu ketika itu
Ada orang tanya kepada Abdullah bin Abbas, mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, umroh yang terbaik itu umroh apa? Maka dia mengatakan haji yang terbaik itu haji apa? Maka beliau mengatakan haji tamattu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengamalkan itu. Karena Rasulullah SAW itu mengamalkan haji tamattu. Akhirnya dia mengatakan, tapi Abu Bakar dan Umar pendapatnya enggak kayak gitu. Yang terbaik itu haji kiron, haji ifrat yang terbaik itu haji ifrat. Akhirnya langsung jengkel dan marah Abdullah bin Abbas, mukanya merah, jengkel sekali dia. Langsung dia mengatakan, arakum tuhlakun, saya melihat kalian itu sudah hampir binasa. Saya melihat kalian itu sudah mau diazab oleh Allah. Allah akan turunkan, hujankan dari atas langit batu-batu neraka jahanam. Kenapa? Aqulu qaula Rasul, saya mengatakan kepada kalian ucapan Rasulullah, sabda Rasulullah, kemudian kalian bantah dengan qaula Abu Bakar dan Umar. Tapi Abu Bakar, Umar ngomong seperti ini. Kenapa? Karena ucapan semua manusia itu nggak bisa digunakan bantah sabdanya Rasulullah SAW. Tetap sabdanya Rasulullah SAW itu yang paling utama. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i itu ditanya sama orang juga itu, Imam Syafi'i, bagaimana hukum seperti ini, masalah ini? Maka dia mengatakan, wallahu alam, saya belum paham, masih belum tahu, karena saya belum dapat hadisnya. Tiba-tiba muridnya itu ngomong, wahai Syafi'i, wahai guruku, dalam masalah ini saya punya hadis. Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan, apa hadis kamu itu? Dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya orang yang tanya tadi tanya sama Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, kalau pendapat kamu ambil nggak hadis itu? Kamu mengambil hadis itu nggak itu? Maka marah beliau itu, sampai akhirnya beliau mengatakan, kamu apakah lihat di kepala saya itu ada zananir? Zananir itu rambut yang di sini itu panjang. Itu biasanya ciri orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan rambutnya di sini kan sampingnya itu kan dipanjangkan itu. Itu namanya zananir. Maka beliau marah, apakah kamu itu lihat kayak saya itu kayak orang Yahudi itu? Ketika ada nabinya mengatakan sesuatu, kemudian saya punya pendapat sendiri itu. Kalau memang itu sabdanya Rasulullah SAW, sudah samina wa ta'na, tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita menerimanya. Oleh itu kewajiban kita itu harus taat kepada Rasulullah SAW terhadap apa yang beliau perintahkan. Kemudian yang kedua, konsekuensi yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, kita membenarkan terhadap kabar beliau. Rasulullah SAW itu memberikan kabar-kabar banyak sekali. Kabar beliau itu ada kabar-kabar yang telah lalu dan ada kabar-kabar yang akan datang. Kabarnya Rasulullah yang telah lalu dan yang akan datang itu semuanya dinamakan dengan perkara yang ghaib. Jadi perkara ghaib itu ada dua. Perkara ghaib itu ada dua. Ada perkara-perkara ghaib yang sudah terjadi. Kemudian yang kedua, ada perkara-perkara ghaib yang belum terjadi. Itu semuanya perkara yang ghaib. Ghaib itu apa maksudnya? Ghaib itu sesuatu yang kita itu nggak hadir. Kita nggak ada dalam kejadian itu, maka itu namanya perkara ghaib bagi kita. Dan ghaib itu ada yang sudah terjadi, seperti cerita Allah menciptakan langit dan bumi, ceritanya nabi-nabi terdahulu, itu namanya perkara ghaib yang telah terjadi. Dan ada namanya perkara ghaib yang akan terjadi, seperti tanda-tanda hari kiamat, kemudian dahsyatnya hari kiamat, nanti bagaimana di hari kiamat, itu semuanya itu akan terjadi. Dan Rasulullah SAW itu mengabarkan semuanya. Rasulullah terkadang menceritakan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Rasulullah SAW terkadang menceritakan apa yang akan terjadi. Bagaimana kewajiban kita? Kewajiban kita membenarkan. Terkadang ceritanya mungkin gak masuk akal itu, tetapi tetap harus kita benarkan. Kenapa? Ceritanya Rasulullah itu gak mungkin meleset. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat 3-4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW itu kalau bersabda, sabda beliau itu bukan karena hawa nafsu, tetapi semuanya karena wahyu dari Allah Ta'ala. Maka kita harus beriman kepada Rasulullah SAW dan apa yang beliau sampaikan. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau datangkan, itu kita harus beriman. Dahulu ketika Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj, ketika Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj, di sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh para ulama dari Aisyah radhiyallahu anha bercerita, gara-gara kisah Isra dan Mi'raj itu nggak masuk akal waktu itu, kisahnya itu, akhirnya ada orang-orang yang beriman kemudian murtad dari agama. Kenapa murtad? Karena bagi mereka nggak masuk akal cerita ini. Aisyah sampai mengatakan cerita Aisyah itu, lama usriya bin Nabi SAW ilal Masjidil Aqsa, ketika Rasulullah SAW diisrakan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Kalau Mi'rajnya itu naiknya dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit, itu namanya Mi'raj. Asbaha yatahaddatsun nasu bidzalika, Rasulullah pulang menceritakan kisah Isra Mi'rajnya itu.
Akhirnya manusia itu pada ngobrol, pada ngerumpi, pada diskusi mereka itu. Setelah itu apa kata Aisyah? Beliau mengatakan, fartadda nasun mimman kanu amanu bihi wa saddaquh. Akhirnya ada orang-orang yang murtad dari agama. Murtad dari agama padahal sebelumnya mereka beriman dan membenarkan Rasulullah itu. Tapi gara-gara apa? Gara-gara kata mereka ceritanya nggak masuk akal. Mosok dari Mekah menuju Palestina cuma 1 malam, itu nggak masuk akal waktu itu. Karena kalau secara normalnya itu zaman itu perjalanan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina itu butuh waktu 40 hari. Zaman itu cuma 1 malam, nggak masuk akal lagi nih. Akhirnya apa? Banyak orang-orang yang murtad gara-gara cerita seperti itu. Wasarijalun minal musyrikina ila Abi Bakar radhiyallahu anhu. Maka ceritanya Nabi Muhammad ini ketika Rasulullah menceritakan kisah ini bagi orang musyrik ini opini terbaik ini. Mereka punya senjata opini untuk menghancurkan Abu Bakar. Abu Bakar itu kan orang yang paling percaya sama Rasulullah itu. Akhirnya apa? Pengen dihancurkan itu kepercayaan Abu Bakar kepada Rasulullah itu dari cerita itu, Isra Mi'raj itu. Akhirnya mereka datang ke Abu Bakar. Kesempatan kata mereka ini ada opini bagus sekali untuk merendahkan martabat Rasulullah di hadapan Abu Bakar. Maka mereka datang kepada Abu Bakar kemudian berkatakan, halaka ila sahibika yas'umu annahu usriya bihi lailata ila Baitul Maqdis. Wahai Abu Bakar, kamu telah mendengar enggak cerita teman kamu itu? Dia itu menganggap atau bercerita katanya dia itu berjalan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu Baitul Maqdis cuma 1 malam saja itu. Maka Abu Bakar tanya sama orang-orang ini. Abu Bakar belum tahu cerita itu dari Rasul langsung itu, tapi dengarnya dari orang-orang musyrik. Maka beliau mengatakan, awaqala dzalika? Apakah benar Nabi Muhammad itu cerita seperti itu? Qalu na'am, iya. Itu teman kamu itu cerita kayak gitu. Qala, maka beliau mengatakan, la in qala dzalika laqad shadaq. Kalau bagi saya, kalau memang itu Rasulullah yang bercerita, maka Rasulullah jujur. Rasulullah benar dan saya akan benarkan. Akhirnya mereka tanya lagi, atusaddiquhu annahu dhahaba lailata ila Baitul Maqdis wa jaa qabla yusbih. Apakah kamu ya Abu Bakar percaya sama Muhammad? Dia cerita katanya malam tadi dia itu berangkat ke Baitul Maqdis, pulang sebelum subuh itu. Maka beliau mengatakan, "Naam, iya." Setelah itu beliau mengatakan, "Inni la usaddiquhu bima huwa ab'adu min dzalika." Jika memang Nabi Muhammad mengabarkan kabar lebih dari itu, lebih aneh daripada itu, akan saya benarkan. Kenapa? Karena saya yakin kabar yang datang dari Rasulullah itu adalah kabar dari langit, yaitu kabar dari Allah Ta'ala. Akhirnya ketika Abu Bakar itu pertama kali yang membenarkan Rasulullah dalam cerita Isra Mi'raj, maka beliau dinamakan dengan As-Siddiq. Maka gelar beliau kan Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang pertama, karena beliau itu yang pertama kali membenarkan Rasulullah SAW. Dan perkara-perkara yang Rasulullah sebutkan itu banyak sekali cerita-cerita itu. Apalagi berkaitan dengan hari kiamat. Apalagi berkaitan dengan hari kiamat, banyak para sahabat itu, ini kalau kita membaca riwayat masalah hari kiamat itu, tanda-tanda hari kiamat itu, banyak para sahabat itu yang mereka itu sempat lupa sabdanya Rasulullah karena sudah berlalu lama sekali itu, dan mereka itu ingatnya ketika kejadian baru ingat, oh iya dulu Rasulullah pernah sabda seperti ini, baru ingat saya itu. Dan itu sering sekali para sahabat seperti itu. Contohnya misalkan saya sebutkan beberapa contoh. Rasulullah SAW itu kumpulkan istri-istrinya beliau. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wailak, celaka, siapa nanti di antara kalian itu yang akan digonggongi anjing di Hau'ab. Jadi ada sebuah tempat namanya Hau'ab, itu di daerah Irak. Rasulullah mengatakan, ada nanti di antara kalian itu, wahai istriku itu, yang nanti ada di antara kalian yang digonggongi anjing-anjing Hau'ab. Celaka bagi kamu itu, yaitu celaka bagi yang digonggong ini. Rasulullah sudah bersabda seperti ini, berlalu waktu lama sekali itu. Sampai akhirnya Rasulullah meninggal dunia. Zaman Abu Bakar belum terjadi, zaman Umar belum terjadi, zaman Utsman belum terjadi, zaman Ali bin Abi Thalib terjadi perpecahan kan, zaman Ali, peperangan antara Ali dengan Aisyah dalam perang Jamal, kemudian antara Ali dan Muawiyah dalam perang Siffin. Ketika perang Jamal itu Aisyah itu termasuk yang ikut perang. Maka ketika beliau berangkat dari Mekah menuju tempat perangnya itu ke tempat perangnya itu, beliau itu istirahat di sebuah tempat. Ketika istirahat, maka beliau mengatakan, celaka, rupanya saya wanita yang diinginkan sama Rasulullah SAW. Baru sadar saya itu dengan apa yang disampaikan sama Rasulullah SAW. Dan cerita kayak gini itu banyak sekali itu cerita itu. Rasulullah SAW itu pernah mengatakan kepada Suraqah,
Ada seorang sahabat, waktu itu belum masuk Islam dia itu. Jadi Rasulullah ketika hijrah itu kan sama Abu Bakar, ditemani sama Abu Bakar itu menyewa orang kafir, disewa untuk menunjukkan jalan. Setelah itu orang-orang kafir Quraisy memberikan sayembara, siapa yang bisa nangkap Muhammad hidup mati 100 ekor unta. Akhirnya apa? Orang-orang Mekah itu mereka ngejar Nabi Muhammad, bermacam-macam mereka jalan-jalannya itu. Nah, di antara yang mengejar itu namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik itu orang yang paling paham jejak. Orang Arab paling paham itu. Sehingga kalau dia lihat jalan itu tahu dia, ini kudanya siapa? Ini kuda dari mana? Ini kudanya kapan jalannya di sini? Tahu sekali dia itu. Akhirnya dia itu suatu ketika jalan sendiri karena pengen mendapatkan 100 ekor unta itu sendiri. Dia nggak mau punya teman. Akhirnya dia jalan sendiri, dia tahu ini jalannya Muhammad ini. Akhirnya apa? Dicari terus, kelihatan Nabi Muhammad itu, ketemu sama dia itu. Akhirnya ketika sudah kelihatan, dia pacu kudanya itu. Setiap dipacu, kudanya loncat, jatuh dia itu. Akhirnya naik kuda lagi, dipacu lagi, jatuh lagi. Akhirnya apa? Dia sampai berkali-kali jatuh. Setelah itu dia mengatakan, memang ini berarti Muhammad itu dijaga sama Allah Ta'ala. Karena kuda saya nggak mungkin seperti ini. Akhirnya dipanggil Rasulullah itu, ya Muhammad, dari jauh itu. Akhirnya Rasulullah berhenti. Setelah itu dia mengatakan, wahai Muhammad, saya mengejar kamu, tapi kamu dijaga sama Allah Ta'ala. Maka silakan kamu pergi. Kalau saya nanti akan saya tutup pintu ini, sehingga siapa saja orang yang pengen ngejar engkau dari jalan ini akan saya tutup itu. Akhirnya setelah itu Rasulullah ngomong sama Suraqah, wahai Suraqah, bagaimana nanti kalau seandainya Islam itu jaya dan nanti kamu itu akan pakai mahkota dari Raja Persia, Raja Yazdajir. Akhirnya Suraqah bingung, ya Muhammad, apakah benar itu Suraqah ya? Yaitu Suraqah kaget, apakah itu Yazdajir itu Raja Persia sekarang yang negara didaya itu? Iya. Dan nanti kamu akan memakai singgasananya itu, pakaiannya mahkotanya itu, nanti kamu yang memakai itu. Sampai terhina-hina, benar, apakah benar kayak gini? Kayak gak masuk akal itu. Subhanallah, Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar belum terjadi. Zaman Umar bin Khattab mengerahkan pasukan untuk menaklukkan Persia, sampai takluk Persia itu. Setelah takluk, semua harta Persia dibawa ke negeri Islam. Maka ketika dipilih-pilih sama Umar, pas waktu itu Umar itu melihat mahkotanya raja. Akhirnya apa? Umar ingat sama hadisnya Rasulullah SAW ini. Dipanggil Suraqah, mana Suraqah? Akhirnya Suraqah datang. Setelah itu dipakaikan pakaian itu, mahkotanya itu. Maka Umar dan Suraqah itu tertawa. Kenapa tertawa? Karena ingat sabdanya Rasulullah SAW itu. Oleh itu kalau kita perhatikan itu, masya Allah, banyak kejadian Rasulullah SAW itu sebutkan kepada para sahabat. Para sahabat itu nggak ngeh waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu belum terjadi. Tapi setelah berlalu waktu, akhirnya setelah itu baru kejadian. Tetapi kalau zaman kita ini, tanda-tanda hari kiamat, zaman seperti ini, zaman kita ini jangan memastikan. Kita yakin saja dengan tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan sama Rasulullah SAW, banyak sekali itu. Tetapi untuk memastikan kapannya, apakah kejadiannya itu maksudnya ini, itu berlebihan kalau seandainya kita itu bicara masalah seperti ini. Kenapa? Karena itu perkara yang gaib. Itu perkara yang gaib. Karena tanda-tanda hari kiamat itu termasuk masalah yang gaib. Kemudian yang ketiga, konsekuensi kita bersyahadat anna Muhammad Rasulullah, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang dilarang sama Rasulullah SAW. Rasulullah melarang sesuatu, kita tinggalkan. Kita tahu hikmahnya maupun tidak itu. Walaupun terkadang larangan Rasul itu nggak ada di Al-Quran. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman tadi yang kita sebutkan, wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah datangkan ambillah, dan apa yang dilarang sama Rasulullah tinggalkan. Dan meninggalkan larangan Rasulullah SAW itu tidak ada pilihan kekuatan, kemampuan. Maka itu Rasulullah buat kaidah, penting sekali kaidahnya itu. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah, hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang saya larang tinggalkan totalitas. Enggak ada pilihan, enggak ada namanya aduh saya enggak mampu meninggalkan, enggak ada. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Tapi apa yang saya perintahkan kepada kalian, kerjakan semampu kalian. Nah, kaidahnya apa di sini? Dalam meninggalkan larangan itu beda dengan menjalankan perintah. Kalau menjalankan perintah itu butuh kemampuan. Maka kalau kita nggak mampu, gugur kewajiban kita itu. Menjalankan perintah itu butuh kemampuan. Tetapi kalau meninggalkan larangan itu tidak butuh kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan itu gampang, semua orang bisa itu.
Kalau orang nggak bisa, berarti masalahnya di hati. Masalahnya itu di hati. Misalkan rokok, misalkan ada orang rokok, tahu rokok hukumnya haram, aduh saya belum bisa ninggalkan rokok itu. Bukan nggak bisa, jasad dia itu nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena kalau dia nggak merokok pun nggak ada masalah gitu. Apalagi sampai ada orang ngomong, mending saya nggak makan daripada nggak merokok itu. Coba dia 1 minggu nggak makan, mati juga dia itu, ya kan? Jadi orang itu cuma sakitnya hati ini. Maka meninggalkan larangan itu semua orang bisa, nggak mungkin nggak bisa itu. Kalau nggak bisa, berarti masalahnya itu di hatinya. Berbeda dengan mengamalkan kewajiban. Kalau mengamalkan kewajiban itu butuh kemampuan. Tapi kalau meninggalkan larangan itu tidak butuh kemampuan, karena semua orang itu mampu. Dan larangan Rasulullah SAW itu ada 3 macam. Larangan Rasulullah itu ada 3 macam. Yang pertama, ada larangan yang sifatnya haram. Ada larangan Rasulullah yang hukumnya diharamkan. Rasulullah melarang tapi hukumnya haram. Ini yang pertama. Jadi kalau Rasulullah melarang sesuatu, itu hukum asalnya adalah diharamkan. Berarti siapa yang tidak meninggalkan, dosa. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua itu, ada yang larangan Rasulullah itu sifatnya makruh. Sabilil karoha, karoh itu yang terbaik itu ditinggalkan. Kalau dia masih mengamalkan pun gak ada masalah, gak berdosa. Ada yang sifatnya makruh. Kemudian yang ketiga, ada yang sifatnya itu tarkul aula. Dia itu meninggalkan yang terbaik, tapi nggak makruh. Tarkul aula itu nggak makruh, tapi dia itu meninggalkan amal yang terbaik. Contohnya misalkan, saya contohkan misalkan Rasulullah SAW itu melarang makan bawang mentah ketika mau ke masjid. Rasulullah SAW, man akalal basala wathuma wal kuratha fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan bawang merah, bawang putih mentah, maka jangan mendekati masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat itu terganggu dengan bau mulut orang yang bau mulutnya itu enggak enak, seperti manusia itu terganggu. Rasulullah melarang ini, makan bawang. Terus bagaimana hukumnya itu? Maka kita lihat, jika makan bawang itu, misalkan ada orang makan bawang, tujuannya apa? Tujuannya memang supaya saya itu nggak ke masjid kan? Karena saya kan nggak boleh masuk masjid kalau saya makan bawang itu. Maka dia makan bawang supaya, aduh saya alhamdulillah saya punya alasan untuk nggak ke masjid itu. Maka hukumnya haram. Waktu ini hukumnya diharamkan. Tapi kalau dia itu makan bawang, memang bukan tujuannya itu, tapi memang dia itu pas lagi makan gitu. Ini pas jadwal makan, dia makan bawang. Sebentar lagi itu azan. Terus bagaimana kalau seperti ini? Maka ini namanya makruh. Larangan seperti itu makruh, nggak diharamkan, nggak sampai diharamkan, tapi makruh. Kemudian kalau nggak urusan sholat, setiap hari kita makan bawang mentah, apalagi untuk yang lainnya, bagaimana hukumnya? Hukumnya tarkul aulah, meninggalkan yang lebih baik. Kenapa? Karena takut mengganggu orang lain. Nah, kadang kita bingung juga, masuk makan bawang, orang Arab biasa. Orang Arab biasa makan bawang mentah itu biasa. Bawang mentah itu dijadikan lalapan. Kita di sana itu biasa makan bawang bombay, gelondongan itu biasa gitu itu. Makan nasi ya selapannya itu, kalau nggak ada apa-apa ya itu yang kita jadi lalapan. Jadi makan nasi sambil ngeletak itu bawang itu biasa gitu itu. Demikian juga apalagi bawang putih biasa. Orang makan bawang putih di sana biasa juga, dan bawang putih lebih dahsyat baunya itu. Nah, maka kalau kata dalam sebuah hadis itu, siapa yang makan bawang putih itu, bawang putih, bawang merah itu yang masih mentah itu, maka hendaknya dimatikan baunya. Dengan cara apa? Dengan cara dimasak. Kalau sudah dimasak nggak ada masalah karena sudah nggak bau. Tapi kalau masih mentah itu yang bau. Jadi intinya Rasulullah SAW itu ketika melarang harus kita tinggalkan, hatta walaupun larangannya itu nggak ada dalam Al-Quran. Oleh itu pernah Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadis disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, la'anallahul washimati wal mustawshimati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni. Allah melaknat 4 wanita. Yang pertama wanita yang mentato, kerjaannya mentato dia itu. Atau wanita yang minta ditato. Atau wanita yang mengkikir giginya. Atau wanita yang mencukur alisnya untuk kecantikan. Tapi semuanya itu masuk untuk berdandan. Semuanya sama, kata Rasulullah, semuanya sama dan semuanya dilaknat. Akhirnya ada seorang wanita nggak terima, datang ke Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, ya Abdullah bin Mas'ud, dari mana kamu tahu bahwasanya Allah itu melaknat? Maka beliau mengatakan, karena Rasulullah bersabda. Maka wanita ini mengatakan, enggak, saya baca Quran, enggak saya dapatkan larangan itu. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, coba kamu baca lagi Al-Quran.
kalau kamu baca Quran kamu dapat larangan itu. Akhirnya wanita itu pulang membaca Quran dari awal sampai akhir, selesai. Datang lagi ke Abdullah bin Mas'ud. Ya Abdullah bin Mas'ud, laqad qara'tihi, saya sudah baca Quran semuanya itu dan saya nggak dapat larangan itu. Maka beliau mengatakan, kalau kamu membaca dengan teliti ada. Bukankah kamu mendapatkan ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa yang didatangkan sama Rasul ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang tinggalkan. Dan ini termasuk yang dilarang sama Rasulullah SAW. Maka apa yang dilarang sama Rasulullah itu sudah direkomendasikan sama Allah Ta'ala dalam Al-Quran, walaupun di Al-Quran gak disebutkan secara detailnya. Maka semua yang dilarang sama Rasulullah SAW kita tinggalkan, walaupun terkadang nggak masuk akal, atau terkadang apa? Terkadang itu alasannya apa gitu. Contohnya misalkan kan sempat itu orang-orang apalagi orang liberal biasa menjadikan hadisnya Rasulullah sebagai bahan olok-olokan, seperti masalah sholat itu harus rapat. Ya, kan ada seorang tokoh itu, ketua ormas besar di negeri kita ini, mengatakan orang kalau sholatnya nempel-nempel kakinya itu orang Wahabi itu. Oke. Kalau memang hadisnya seperti itu, katanya kalau sholatnya itu longgar nanti ada syaitan datang di antara soft, bentuknya kayak anak kambing. Setelah itu nanti mengingatkan memori-memori kita. Akhirnya apa kata dia itu? Kalau saya malah tak longgarkan gitu, biar sekalian jin itu ikut sholat bersama kita itu. Kan itu jadi bahan olok-olokan itu. Yaitu sunnahnya Rasul itu jadi bahan olok-olokan itu. Seperti jenggot misalkan, jenggot semakin panjang semakin goblok itu, ya kan? Dan yang lain, jadi itu jadikan bahan olok-olokan gitu. Ya, itu jadi bahan olok-olokan. Seperti ada orang tokoh liberal juga di negeri kita itu, ketika bicara masalah makan dengan tangan kanan, dan perintahnya seperti itu, tidak boleh makan dengan tangan kiri. Katanya kan makan dengan tangan kiri itu makannya syaitan. Apa kata dia? Wong syaitan saja saya nggak pernah lihat kan gitu. Bagaimana saya bisa percaya sama Nabi Muhammad kalau syaitan itu makan dengan tangan kiri kan? Wong saya nggak pernah lihat syaitan makan kayak apa makanannya itu. Saya nggak percaya sampai saya lihat makannya syaitan itu. Kalau syaitan itu makan dengan tangan kiri, terus kenapa nggak dibolehkan kan itu? Orang kan nggak ada masalah ngikut syaitan, ngikut binatang kan nggak ada masalah kan itu. Apa yang terlarang itu? Jadi memang benar-benar dijadikan bahan olok-olokan itu sabdanya Rasulullah SAW itu. Dan itu orang-orang liberal seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, konsekuensi kita itu syahadat anna Muhammad Rasulullah, alla yu'badallah illa bima syara'ah. Jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah dicontohkan sama Rasulullah. Dan Rasulullah sudah mencontohkan semua, nggak ketinggalan. Sampai Rasul itu terkadang sholat itu sampai naik mimbar. Sholat takbiratul ihram selesai, beliau naik mimbar, rukuk di atas mimbar, i'tidal, ketika mau sujud turun ke bawah, duduk, nanti rukuk, sujud lagi, kemudian ketika mau berdiri naik lagi ke atas mimbar. Setelah itu Rasulullah mengatakan, innama sona'tu dzalika, saya kerjakan demikian, saya sholat di atas mimbar itu lita'tammu bi, supaya kalian itu bisa mengikuti saya, walita'lamu sholati, dan supaya kalian itu bisa mengetahui sholat saya. Rasulullah wudu, dipanggil para sahabat. Utsman bin Affan pernah dipanggil itu, baik Utsman sini. Rasulullah tunjukkan cara berwudu itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, thumma shalla raka'atain, kemudian sholat 2 rakaat, khusyuk sholatnya itu, maka dosanya diampuni sama Allah Ta'ala. Rasulullah ketika mau haji, dipanggil semua para sahabat, suruh lihat itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian itu dari saya. Berarti apa? Rasulullah sudah mencontohkan semua, ada lengkap. Sampai Rasulullah mengatakan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian itu melihat saya sholat. Berarti apa? Rasulullah sudah contohkan semua. Maka dalam masalah ibadah itu nggak usah kita cari jalan yang lainnya, nggak usah kita karang-karang. Dan apa yang tidak ada contohnya dari Rasulullah pasti tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan amalan tidak pernah kita contohkan, maka amal itu pasti tertolak. Nah, jadi kalau kita itu bersyahadat anna Muhammad Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka kita itu harus mengamalkan 4 konsekuensi ini. Ta'atuhu fima amar, mentaati beliau terhadap apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan apa yang beliau larang. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara'a, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang dicontohkan sama Rasulullah SAW. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang syahadat Muhammad Rasulullah sudah selesai. Berarti syahadatain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah selesai. Nanti kita akan masuk ke rukun Islam yang berikutnya, sholat, zakat, dan lainnya nanti kita bahas.
Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.